Daging-daging beku itu jatuh menutupi suara pintu yang ditutup oleh manajer. Gadis itu terkunci di dalam freezer restoran bersuhu minus 18 derajat Celcius. Ia sama sekali tidak menyadari keadaannya hingga lampu toko dimatikan. Millie kemudian merasakan bahaya. Ia segera berlari ke arah pintu dan memukul pintu yang berat itu. Dengan panik, ia menyalakan lampu freezer, berteriak sekeras-kerasnya. Namun manajer yang berada di luar sibuk dengan teleponnya. Ia terus menjawab panggilan tanpa pernah menyadari suara dari balik pintu. Bahkan ketika meninggalkan mall, teleponnya masih menempel di telinga. Millie panik mencari ponselnya, namun baru tersadar bahwa ponsel itu tertinggal di meja kasir. Tanpa alat komunikasi, ia harus menghadapi suhu dingin yang terus menusuk tulang. Putus asa mulai menghampiri, tapi ia menolak menyerah. Dengan tergesa, Millie menemukan sebuah kereta dorong dan membantingkannya berkali-kali ke pintu. Dentumannya keras, namun pintu tetap tak bergeming. Sebaliknya, tangannya mulai memar. Nafasnya memburu, tubuhnya bergetar hebat, sementara suhu terus menurun hingga ke titik berbahaya. Dalam keputusasaan, Millie menggosok-gosok telapak tangannya, berusaha menciptakan sedikit kehangatan. Tanpa sengaja, tangannya meraba sesuatu di saku, selembar tiket film. Ia melihat jam di tangannya. Pertunjukan terakhir hampir usai. Millie tertegun sejenak, lalu sebuah ide muncul. Ia meraih sebuah nampan, menempelkannya ke pintu, dan menatap jam tanpa berkedip. Begitu waktunya tiba, ia menghantamkan nampan itu dengan putus asa, berharap suara dentumannya terdengar keluar. Dari balik pintu, kerumunan penonton bioskop mulai berhamburan, bercakap-cakap riuh tentang film yang baru saja mereka tonton, dan rencana makan malam setelahnya. Namun, tak seorang pun berhenti, tak seorang pun mendengar. Teriakan minta tolong Millie tenggelam dalam hiruk-pikuk malam itu. Saat kerumunan bubar, seorang anak laki-laki sempat mendengar ketukan dan memberitahu pada ayahnya. Sang ayah meletakkan telepon, lalu menghampiri. Namun tepat saat itu, nampan di tangan Millie terlepas. Tubuhnya sudah terlalu kaku untuk melawan dingin. Kesempatan terakhirnya pun hilang begitu saja. Satu persatu lampu mall padam, meninggalkan Millie terperangkap dalam kegelapan freezer. Jarum jam tangannya berderak pelan karena suhu beku. Waktu terasa berhenti, sementara hatinya makin dirundung putus asa. Lebih buruk lagi, darah segar menetes dari hidungnya. Tanda tubuhnya tak lagi mampu menahan udara dingin. Gemetar ketakutan, Millie meringkuk di sudut ruangan. Ia tak tahu harus bagaimana. Tak tahu pula berapa lama lagi bisa bertahan hidup di neraka beku itu. Tak lama kemudian, telapak tangannya mulai membeku dan embun es perlahan merayapi sepanjang lengannya. Tubuhnya kaku, tapi Millie memaksa dirinya tetap tegar. Ia melepas anting-anting, mengeluarkan kemeja tipis dari dalam tas, lalu merobeknya menjadi dua. Kain tipis itu ia lilitkan di tangan dan kakinya sebagai pelindung darurat. Namun dingin menusuk itu jauh lebih kuat dari apapun yang bisa ia tahan. Jari-jari kakinya mulai pecah-pecah, kulitnya memutih karena beku. Ia hanya bisa meringkuk semakin erat, berusaha mempertahankan panas tubuhnya yang tersisa. Waktu terasa kabur, seakan berjalan lambat dalam linglung. Di tengah kabut pikirannya, ia menyadari sesuatu. Hembusan udara menusuk itu ternyata berasal dari dua kipas pendingin di sudut freezer. Sumber dingin yang perlahan merenggut hidupnya. Millie menguatkan tekadnya. Ia menyeret sebuah kotak dan merobeknya hingga menjadi dua lembar kardus persegi. Sambil menyeret tubuhnya yang terluka, ia memanjat tangga menuju kipas pendingin. Hembusan angin beku menerpa wajahnya bagai pisau yang mengiris kulit. Ia berjinjit, gemetar saat ia menekan kardus itu ke kipas angin, lalu dengan hati-hati mendekatkannya dengan selotip. Satu gerakan salah, ia bisa jatuh. Begitu ia selesai menutupi kipas kedua, tiba-tiba kardus pertama terlepas. Panik, Millie merangkak kembali ke arahnya. Namun kakinya terpeleset, tubuhnya terhempas jatuh ke lantai keras. Ia berhasil menghindari benturan fatal, tetapi kaki kanannya patah terbentur besi. Millie tahu ia harus bertindak. Perlahan-lahan, ia meletakkan kakinya di antara dua rak. Dengan hati-hati, ia menyelipkan selembar karton dari samping. Ia menahan napas. Dengan satu gigitan giginya yang keras, kakinya yang patah kembali ke tempatnya. Ia menahan dingin dan rasa sakit. Ia membalut kakinya dengan kain, menempelkan karton ke pergelangan kakinya, dan mengikatnya erat-erat dengan selotip. Kini pergelangan kakinya yang patah setidaknya bisa menahan sedikit beban. Millie mencoba mencari makanan untuk kekuatan. Kentang goreng yang sebelumnya lunak kini sekeras batu. Ia tak punya pilihan selain meringkuk di dinding, menunggu takdir apapun yang akan datang. Tiba-tiba, Millie melihat seekor tikus di dekatnya. Ia tidak takut, sebaliknya, ia meraih makanan di bawah kaki tikus itu. Di dalamnya terdapat sepotong coklat. Ia segera melahapnya. Hanya dengan mengumpulkan energi, ia bisa berjuang untuk mendapatkan lebih banyak kesempatan untuk selamat. Ia memperhatikan tikus itu juga mencari makanan. Millie mematahkan sepotong kecil dan melemparkannya ke tikus itu. Lagi pula, mereka punya nasib yang sama. Saat itu, suhu freezer telah turun hingga minus 16 derajat. Jika ia tidak menemukan solusi, ia pasti akan mati kedinginan. Kemudian, Millie teringat korek api di tasnya. Ia mulai membakar apapun yang bisa ia temukan untuk menghangatkan diri, bahkan surat-surat aplikasi visa Kanadanya. Itu berarti ia rela melepaskan mimpinya hanya untuk bertahan hidup. Benar saja, suhu freezer mulai naik. Tikus itu mendekat merasakan kehangatan. Namun tak lama kemudian, asap tebal memenuhi ruangan. Millie terbatuk keras, tersedak asap. Ia menyadari ia mungkin akan mati karena asap sebelum kedinginan. Ia segera mengambil selembar karton dan memadamkan apinya.
Saat itulah ia melihat selembar kertas yang setengah terbakar. Di atasnya terdapat gambar benteng yang hangat. Tiba-tiba ia mendapat ide. Sambil menyeret tubuhnya yang terluka, ia menggunakan kotak-kotak dan rangka besi untuk membangun ruangan kecil untuk berlindung. Ia meletakkan selembar karton di atasnya, dan bahkan membiarkan tikus itu masuk. Bersembunyi di sana, mungkin segalanya tidak akan terasa semenakutkan itu. Namun, udara dingin tak mampu menghalanginya. Segala sesuatu di sekitarnya masih sedingin es. Ia tak tahu berapa lama ia tetap seperti itu. Ketika Millie terbangun, ia mendapati lengannya menempel erat ke karton dan membeku. Ia tak punya waktu untuk berpikir. Semakin lama ia menunggu, semakin keras ia akan menempel. Maka ia menggertakkan giginya, menarik lengannya, dan menjerit kesakitan. Tikus itu sudah mati beku. Setelah sekian lama tak bergerak, setiap gerakan menggandakan rasa sakitnya. Kulitnya pecah-pecah karena kedinginan. Ia tak tahu berapa lama lagi ia bisa bertahan. Saat itu, Millie kembali menatap kipas angin. Ia menarik pipa baja, mendorongnya dengan gemetar, lalu menekannya sekuat tenaga. Ia mencoba mencungkil penutupnya. Setelah berkali-kali mencoba, akhirnya ia berhasil membuka penutupnya. Kini, jika ia bisa menghentikan putaran kipas angin, udara dingin itu akan melambat. Ia melempar pipa baja itu, namun cara itu tidak berhasil. Saat itu, suhu freezer telah turun hingga minus 17 derajat. Jika ia tidak menemukan cara lain, Millie akan mati kedinginan. Ia duduk terlebih dahulu. Ia membungkus lengannya yang radang dengan plastik pembungkus. Lalu ia membungkus seluruh tubuhnya dengan plastik itu. Di tangan kirinya, ia memegang sepotong daging beku, menatap tajam ke arah kipas angin yang kejam itu. Saat itu, Millie tampak seperti seorang pejuang yang telah bangkit. Ia melemparkan daging beku itu ke arah bilah kipas yang berputar. Ia meleset, tapi ia mencoba lagi. Setelah melempar berkali-kali, tatapannya semakin tajam dan penuh tekad. Akhirnya, ia mengerahkan seluruh tenaganya dan melemparkan daging itu langsung ke arah kipas. Kali ini, usahanya berhasil. Angin dingin masih menusuk tubuhnya, tetapi harapan diam-diam membara di dalam dirinya. Untuk memastikan kipas itu tidak berputar lagi, ia memasukkan lebih banyak daging beku. Kini hanya tersisa satu kipas. Jika ia bisa menghentikannya juga, mungkin ia masih punya kesempatan untuk hidup. Namun, tenaganya hampir habis. Ia gagal melempar, lalu jatuh terkulai lemah ke lantai. Saat itu, kulitnya telah membiru dan pecah-pecah karena kedinginan. Dengan sisa tenaganya, ia mengetuk dinding dengan gemetar. Tanpa diduga, tangannya menyentuh sebuah sekrup. Millie mencabut jepit rambutnya. Dengan penasaran memutar sekrupnya dan membuka penutupnya. Ternyata itu adalah pintu darurat. Namun ia tak lagi punya tenaga untuk merangkak melewatinya. Ia mengambil sebuah nampan dan mengetuk 2 kali ke dalam lubang itu. Pada saat itu, ayah Millie yang sedang mencarinya dengan cemas kebetulan lewat. Ia mendengar suara itu dan bergegas membuka pintu. Ia tak akan mengabaikan petunjuk sekecil apapun. Ia hendak pergi. Baki terlepas dari tangannya dan jatuh keras ke lantai. Suara itu menarik sang ayah kembali. Kegelisahan memberitahunya bahwa setiap detik berharga. Millie terbaring di lantai yang dingin membeku.